pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Perhatikan baik-baik kalau posisi penyebutnya ada di bawah ya. Nah, caranya yaitu menjumlahkan seluruh pembilangnya saja. Kalau penyebutnya sama, kita tidak perlu menjumlahkan penyebut atau yang berada di bawah, tapi hanya konsen di menjumlahkan seluruh pembilangnya saja. Sekali lagi, pembilangnya saja. Nah, gambar yang pertama adalah dengan nilai 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang diwarnai hanya 1 ya, sedangkan seluruhnya ada 4. Berarti nilainya adalah 1/4. Ditambah dengan gambar yang kedua, ini kembar ya, sama. Nilainya pasti sama juga, yaitu 1/4. Yuk kita tulis bawahnya. 1/4 ditambah 1/4. Nah, yang kita fokuskan adalah ke pembilangnya saja. Ya, pembilangnya 1 tambah 1 per, ini penyebutnya berapa? 4, karena sama-sama 4, maka tidak perlu kami jumlahkan. Maka kita lanjutkan dengan menjumlahkan pembilangnya semuanya. 1 tambah 1 sama dengan 2, sedangkan penyebutnya adalah 4. Oke, ingat ya, yang di atas itu disebut sebagai pembilang, sedangkan yang di bawah sebagai penyebut. Selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Selalu ingat dengan cara menjumlahkan seluruh pembilangnya saja ya. Ya, ini contohnya. Yang kedua ya, gambarnya jelas ada satu bagian yang diwarnai. Seluruhnya ada berapa bagian ya? Ada 9. Oke, kemudian ditambahkan dengan gambar yang kedua. Yang diwarnai ada 4. Dan seluruhnya ada berapa bagian? Ada 9. Berarti untuk gambar yang pertama nilainya 1/9 ditambah 4/9. Jadi penyebutnya sama ya. Kita konsen kemana nih? Ke pembilangnya saja. Jangan bingung. Kita jumlahkan semua pembilangnya. 1 ditambah 4 per berapa? 9, karena penyebutnya sama. Yuk, kita jumlahkan. Hasilnya adalah dari 1 tambah 4 sama dengan 5/9. Sekali lagi, 5-nya sebagai apa? Sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Bapak Ibu Guru, ternyata ini mudah ya? Pasti dong. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Dengan penyebut yang berbeda. Jadi di setiap pecahan biasa itu ada penyebut yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, caranya adalah dengan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Samakan dulu, baru kita bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan ya. Oke, lihat gambar bawah. Gambar yang pertama senilai berapa ya? Kasih tahu ya dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama nilainya 1/3. Gambar yang kedua nilainya 1/4. Kita temukan di sini penyebut yang berbeda. Oke. Penyebut yang pertama 1, penyebut yang kedua 4. Terus diapain ya? Gampang. Kalikan aja dulu ya. Kalikan saja setiap penyebutnya. 3 kali 4. Oke, sekali lagi. Kita kalikan semua penyebutnya. Hasilnya inilah nanti yang menjadi penyebut yang baru di setiap pecahan biasanya ya. Oke, hasilnya berapa ya? 3 kali 4.
12. Jadi masing-masing pecahan ini mempunyai penyebut yang sudah sama, yaitu 12. Kemudian apa lagi yang mau kita kerjakan? Nih, perhatikan langkah yang berikutnya, yaitu cari hasil dari pembilang yang pertama dengan mengalihkan penyebut di pecahan yang kedua, yaitu 1 kali 4. Kemudian cari hasil dari perkalian untuk penyebut pecahan yang pertama dan pembilang pada pecahan yang kedua. Oke, hasilnya adalah 3 kali 1. Tinggal kita turunkan untuk mendapatkan hasilnya yang maksimal. Ya, ini dia. 4 itu berarti dari 1 kali 4. Penyebutnya sudah 12. Kemudian 3 kali 1, ya, kita turunkan menjadi 3/12. 3-nya dari mana? Yaitu 3 dikali 1. Nah, sekarang kita fokus lagi ke pembilangnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama ya. Tinggal kita jumlahkan seluruh pembilang atau angka yang di atas. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sedangkan penyebutnya sekarang sudah menjadi 12. 7-nya sebagai apa? Sebagai pembilang. Kemudian 12-nya sebagai apa? Sebagai penyebut. Bapak Ibu guru gampang sekali ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Jangan lupa, caranya sama ya. Hanya mengulang kembali, yaitu samakan dulu penyebut. Oke, ini gambarnya yang pertama. Kita tambahkan dengan nilai gambar yang kedua. Tulis berapa nilai gambar yang pertama, yaitu 1/5. Satunya dari mana? 5-nya dari mana? Pasti kamu sudah lebih paham ya. Oke, gambar yang kedua nilainya adalah 2/3. Nah, ternyata di sini penyebutnya berbeda ya. Ya, kita akan mencari penyebutnya supaya menjadi sama ya dua-duanya ya. Yaitu dengan cara kalikan semua penyebutnya. Kalikan semua penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 5 dan 3. Kalikan saja. Hasilnya berapa? Iya, 5 kali 3 adalah 15. Berarti setiap pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 15. Gampang ya? Seterusnya, kita cari yuk hasil perkalian dari pembilang yang pertama atau pembilang pada pecahan yang pertama dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Angkanya berapa aja? Nah, yaitu 1 dan 3. Kalikan ya. 1 kali 3. Terus, iya, berikutnya adalah carilah hasil perkalian dari penyebut pecahan biasa yang pertama dengan pembilang dari pecahan biasa yang kedua. Angkanya apa saja? 5 dan 2. Kalikan. Oke, 5 kali 2. Seterusnya kita turunkan. Ya, 1 kali 3 sama dengan 3. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 15. Ditambah, yang di atas turunkan lagi. 5 kali 2 berapa? 10. Dan penyebutnya tetap sama, 15. Sekarang tinggal finishing nih. Kita sudah tahu hasil akhirnya. Jumlahkan saja yang mana? Pembilangnya, sedangkan penyebutnya semua kan sama. Fokuslah ke pembilangnya. 3 ditambah 10 sama dengan 13. Dan penyebutnya sama dengan 15. Wah, gampang, bener-bener gampang.
Ingat sekali lagi, 13-nya sebagai apa? Pembilang, dan 15-nya sebagai penyebut. Wah, sangat luar biasa ya. Pembelajaran kita hari ini gampang. Kalau kamu sudah bisa memahami pelajaran ini, satu hal yang perlu kamu lakukan, yaitu berbagi ilmu. Berbagi ilmu ini membantu guru-guru kamu untuk mencerdaskan teman-teman kamu juga, supaya kamu dan teman-teman kamu, bahkan seluruh anak-anak Indonesia menjadi lebih cerdas. Oke, terima kasih sudah belajar pada hari ini dengan baik dan semangat. Kita ketemu lagi di video berikutnya mengenai bilangan pecahan part 3, yaitu operasi hitung pecahan biasa dengan pengurangan. Terima kasih, tetap semangat. Bye.